Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu dengan perantara media ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berbuah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sangat bersemangat untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaan, kasih sayangnya, dan juga balasan-balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita bisa duduk belajar, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita untuk menginjakkan kaki ke tanah suci untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah biidznillahi ta'ala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita insya Allah permasalahan yang kita bahas pada hari ini adalah tentang persiapan apa saja persiapan yang dibutuhkan untuk bisa, apa saja persiapan yang dibutuhkan untuk sebelum kita berhaji dan berumrah, sebelum kita berhaji dan berumrah. Maka ini menjadi pembahasan yang sangat menarik, insya Allah, ya, menjadi pembahasan yang sangat menarik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mempelajari hal-hal ini, insya Allah. Yang pertama, ketika kita ingin berhaji dan berumrah, ada 4 persiapan yang setidaknya kita harus persiapkan. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Kemudian yang kedua adalah persiapan al-jism, yaitu badan kita. Persiapan badan kita. Kemudian yang ketiga adalah persiapan zihni, yaitu pikiran kita. Bagaimana kita harus siap untuk ke sana secara pikiran kita. Kemudian yang keempat adalah persiapan harta. Ya, persiapan harta itu juga tidak termasuk hal yang sangat dibutuhkan ketika kita ingin berhaji dan juga berumrah. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhaji, dan itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berhaji. Wa adzin fil nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kepada manusia, wa adzin fil nasi bil haji yatuka rijal, dan umumkanlah kepada manusia untuk berhaji, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq, dan dengan menunggangi onta-onta yang kurus, mereka datang dari jalan yang jauh. Ini adalah perintah. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam telah ada yang namanya perintah untuk berhaji. Oleh karena itu ya ikhwan, kita harus sebelum melakukan ibadah haji, maka yang perlu kita perhatikan adalah ilmu, mengilmui ibadah tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik kalian,
ambillah dariku cara manasik kalian. Kalian pelajari cara bermanasik, cara berhajiku. Kalian ikuti aku. Kalian ikuti aku. Maka ini menjadi dalil bahwasanya kaum muslimin harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Bagaimana di dalam salat? Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diperintahkan untuk mencontoh, meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita katakan haji dan umroh ini adalah bagian dari ibadah, sehingga ya, ibadah tidak sah kecuali dengan sesuai contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat diterima amal ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, hanya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua harus mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persiapan ilmu itu sangat dibutuhkan, apalagi ketika berhaji. Ya, ketika berhaji, bahkan ayyul ikhwan, para asatidzah, para duat, para penuntut ilmu, ketika ingin berhaji harus murajaah, mengulang ilmunya. Kenapa? Karena dia ibadah yang katakanlah paling cepatnya setahun sekali. Ya, para masyayikh bahkan setiap tahun harus mengulangi ilmunya. Misalkan mengulang ilmu dengan membaca buku baru, atau mengikuti kajian baru, atau membuka kajian baru, seperti itu, selalu refresh, selalu memperbarui ilmunya, menambah ilmunya tentang haji dan umrah, Tapi apalagi haji, kalau umrah mungkin bisa berulang kali, tapi kalau haji hanya setahun sekali. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kita kerjakan terus, ya. Adapun haji, maka permasalahannya itu sangat banyak sekali. Ya. Bahkan, ya, permasalahan dalam haji itu sangat banyak sekali, dan ada beberapa permasalahan atau banyak permasalahan yang sangat pelik yang harus dibahas oleh ahli ilmu. Oleh karena itu, ayo ikhwan, ya, setidaknya ketika kita ingin berhaji atau berumrah, maka kita pelajari ilmunya terlebih dahulu, ya, sehingga kesalahan, kalaupun terjadi kesalahan, maka kesalahannya tidaklah fatal, ya, kesalahannya tidaklah fatal. Baik. Seperti pernah kejadian ya, orang tawaf dengan 6 putaran, ya, 6 orang tawaf dengan hanya 6 putaran. Ini bagaimana hukumnya sementara mereka sudah beranjak menuju Arafah? Yang dimintakan fatwa kepada para masyayikh tentang hal ini, dan diberikan fatwa. Coba, sudah terlanjur 6 putaran, ternyata mereka sudah pergi ke Arafah. Ini menjadi kasus, ya. Belum lagi permasalahan yang sifatnya baru, seperti naik kereta cepat, bagaimana, kapan mikotnya, ya, karena takut melewati mikot. Seperti itu, begitu pula permasalahan yang lainnya. Maka kita katakan bimbingan ahli ilmu itu sangat dibutuhkan. Bahkan ya pada umroh yang terakhir kemarin, ya, pada bulan Ramadan, ya, saya qadarullah yang bertemu dengan orang Indonesia dari Prancis, ya, dan ternyata subhanallah dia pakai sepatu yang menutupi mata kaki, ya. Ketika di bandara dia ditegur oleh orang Indonesia lainnya, atau orang Muslim, ya, menegur, katanya nggak boleh Pak, ya, kalau Bapak ihram, ya, iya saya berihram, loh kok Bapak pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Akhirnya dia pegang sepatunya dan dia cap, gitu kan, dan dia subhanallah. Saya bilang dia bersemangat untuk berumrah, tetapi tidak mendalami ilmunya terlebih dahulu, ya. Maka kita katakan inilah kasus yang banyak terjadi juga pada orang-orang yang berumrah mandiri. Memang ingin murah, tetapi qadarullah tidak mendapatkan bimbingan. Saya juga pernah membawa jamaah, subhanallah, alhamdulillah, beliau dari Indonesia tapi sedang bekerja di Afrika, tetapi beliau berusaha bergabung ketika di Madinah. Beliau bergabung itu, jadi mendapatkan bimbingan di Madinah, kemudian ke Mekahnya bareng kita travel Indonesia. Jadi kita bisa bimbing, dengan beberapa kali pertemuan bisa dibimbing, alhamdulillah berjalan lancar, gitu, ya.
Dan kita katakan ayo ikhwan, kalau tidak ada ilmunya atau saya sarankan ya, kalau belum pernah sama sekali ke Mekah, belum pernah sama sekali ke Mekah dan juga Madinah, maka saya sangat menyarankan jangan ambil mandiri, tetapi bersama travel yang terpercaya. Ya, bersama travel yang terpercaya dan track recordnya bagus, ya kan? Cari yang amanah seperti itu. Kenapa? Karena banyak hal yang kita di luar prasangka kita, di luar prasangka kita. Maka kita membutuhkan ilmu, baik ilmu ibadah dan juga ilmu tentang bagaimana ketika kita di tanah suci, baik Mekah ya maupun Madinah. Saudara-saudara, saudara-saudari yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga doakan mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini bisa segera menyelesaikan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhaji kemudian juga berumrah. Amin ya rabbal alamin. Itu persiapan ilmu. Nanti kita akan bahas detailnya insyaallah. Kemudian yang kedua, persiapan fisik. Tidak kalah pentingnya ayo ikhwan. Ya, seorang itu mempersiapkan fisiknya untuk berhaji dan berumrah. Ya, dia persiapkan fisiknya. Bahkan kalau untuk berhaji, alhamdulillah itu dites di puskes, ya bisa tidak 1000 langkah atau disuruh berjalan-jalannya. Kalau dia kan rata-rata usianya tua, usianya yang mau berhaji itu tua, maka dites dulu berjalan. Nah, kalau untuk berumrah memang tidak disyaratkan. Tapi kalau misalkan saya bawa, ya kalau saya bawa atau misalkan travel ya, yang melihat ada nenek yang sudah tua atau pikun, ya biasanya kami tolak. Ya, biasanya kami tolak kecuali bersama orang yang bisa memegangnya. Misalkan dia kakek-kakek tua yang sudah ya sangat lemah, ya dia harus membawa yang bisa mendorongnya. Kalau tidak, maka itu dipertimbangkan untuk tidak diterima di dalam travel. Kenapa? Karena takutnya menyusahkan dan biaya untuk mendorong ya tim pendorong itu besar gitu. Kalau di Saudi tidak seperti di Indonesia, biayanya besar. Maka kita katakan ayyuhal rahimani wa rahimakumullah ya, untuk bisa berhaji itu membutuhkan fisik yang sangat kuat ya, karena memang ibadah haji dan umroh itu ya lebih ditekankan pada jalan dan sedikit tidur. Nah, ini jalan dan sedikit tidur. Subhanallah, itu membutuhkan fisik yang luar biasa. Berlatih untuk berjalan. Maka kita katakan kalau misalkan ingin berumroh lah seperti itu ya, latihlah kaki kita untuk berjalan, terus berjalan, memperbanyak jalan, ya, seperti itu. Karena memang ibadah ketika di Mekah itu lebih banyak kepada jalan, ya lebih banyak kepada jalan. Kemudian fisik kita juga, bagaimana tubuh kita agar kuat, bisa di tubuh kita kuat, ya. Nah, begitu pula persiapan kesehatan itu sangat penting. Karena kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, "A'alan nisa'i jihadun?" Apakah wanita itu ada jihadnya? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, ya ada. Jihadun la qitala fihi." Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Baik haji maupun umrah itu seperti berjihad. Kenapa? Ya, makanya kita sangat menyarankan ayo ikhwan dan juga menyatukan persepsi bahwasanya sebelum berangkat di bandara kita satukan visi kita juga, persepsi kita bahwa kita ini sedang dalam perjalanan yang berjihad. Tentu banyak sekali ujian-ujian, maka harus banyak bersabar. Oleh karena itu, ya fisik ini menjadi modal utama, ya termasuk modal utama untuk mengadakan perjalanan ke Mekah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan-nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan untuk Allah wajib bagi manusia berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu menuju ke sana, mengadakan perjalanan ke sana. Ya, man istata'a ilaihi sabila, mengadakan perjalanan ke sana. Maka di sini ada yang disebutkan oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan istita'ah, kemampuan yang di dalam ayat ini.
Maka para ulama menyebutkan az-zadu war-rahilah. Az-zad perbekalan ini berkaitan dengan harta, war-rahilah dan rahilah bisa menaiki kendaraan, bisa menaiki kendaraan atau bisa ada tunggangan, ada kendaraan yang bisa mengantarkan ke sana. Oleh karena itu, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi dia istita'ah, syarat satu istita'ah adalah ada dua, ada yang namanya istita'ah itu mampu ya, mampu. Istita'ah yang satu adalah berkaitan dengan harta, itu zat, nanti kita akan bahas. Warahilah yang kedua adalah bisa menaiki kendaraan. Maksudnya bisa mengadakan perjalanan ke sana. Ya, maka fisik sangat penting. Sekali begitu pun dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seorang wanita kewajiban berhaji itu kewajiban berhaji itu telah memanggil bapak saya yang dalam keadaan sekarang ini tua renta, sangat tua. La yastati' an yastawiya 'ala rahilah. Beliau tidak mampu untuk berdiri tegak atau duduk tegak di atas kendaraan. Ya. Karena abi saya, bapak saya tidak mampu naik kendaraan karena kendaraan zaman beliau adalah onta, jadi tidak bisa tegak di atas onta. Ini menunjukkan bahwa sangat lemahnya bapak beliau. Afa ahujju anhu, kata wanita tersebut, apakah saya berhaji, boleh berhaji atau menghajikan bapak saya itu? Qala na'am, ya, beliau mengatakan na'am, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya badal haji, ya, adanya badal haji, di mana anak membadalkan, menggantikan ya untuk bapaknya yang dia memiliki kemampuan harta, kemampuan uang, perbekalan, tetapi tidak dengan kemampuan fisik. Maka orang-orang yang tidak memiliki kemampuan fisik menjadi uzur baginya untuk tidak berhaji atau berumrah. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang kedua, kita butuh kemampuan fisik, ya, kemampuan fisik. Kemudian dan juga tidak boleh disepelekan masalah ini, ya. Terkadang subhanallah, pada haji yang kemarin itu pelajaran yang besar bagi pemerintah Saudi. Jadi masih banyak al-isti'dad al-dhihni. Kemudian yang tidak kalah penting, poin yang ketiga, yaitu al-isti'dad ad-dini, persiapan, ya, memerlukan persiapan dhihni, ya. Dhihni itu apa? Pikiran. Kenapa ya ikhwan? Kita harus memahami bahwasanya kita harus memahami bahwasanya kita juga membutuhkan persiapan ad-dhihni, yaitu persiapan apa? Otak kita, pikiran kita. Karena keadaan di Saudi itu jauh berbeda. Yang pertama, ketika ke sana langsung melihat gedung-gedung yang sangat besar, ya kan? Kemudian melihat jalan yang sangat panjang, kemudian padatnya manusia, apalagi di musim haji dan Ramadan, ya, terutama di akhir Ramadan, itu luar biasa perjuangannya, ya, perjuangannya sangat membutuhkan tenaga. Kemudian orang yang tidak tahan maka akan stres, wah padat banget gitu. Apalagi ketika kita beribadah, masuk menuju ke maqaf atau tempat tawaf, maka di sana butuh berbagai macam ujian kesabaran, ya, ujian kesabaran bagaimana kita berdesak-desakan tapi jangan sampai menyakiti muslim yang lainnya. Dan apalagi ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, keadaannya sangat padat. Begitu pula mungkin kita bisa melihat orang terjatuh di hadapan kita sedangkan kita tidak bisa menolongnya, ya, itu sangat biasa terjadi. Atau bahkan ada kita melihat ketika di tawaf orang yang meninggal dunia, ya, diangkat oleh petugas. Bisa jadi seperti itu, pemandangan yang tidak biasa kita dapatkan. Tetapi insya Allah ya ikhwan, kalau misalkan pikiran kita sehat, ya, dan juga niat kita benar-benar beribadah
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekhususan atau keunikan kita katakan ke apa namanya kepadatan itu justru menjadi kebahagiaan untuk kita semua sebagai jamaah haji atau jamaah umrah. Dan memang kita katakan, ayo ikhwan, kalau tidak siap dengan situasi atau musim yang padat, ya musim yang padat itu adalah musim haji dan musim Ramadan. Musim Ramadan. Ya kalau misalkan sekitar 2 minggu sebelum Ramadan itu sudah sangat padat. Begitu pula di bulan Ramadan yang paling padatnya kalau bulan Ramadan adalah di akhir Ramadan karena banyak yang beriktikaf di Masjidil Haram. Itu sangat padat. Ya, maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, otak kita juga perlu persiapan. Jangan kaget dengan keadaan seperti itu. Dan ini juga akan memancing biasanya, ya, memancing emosi seseorang. Yang memancing emosi seseorang. Di dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan masalah ini. Faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang mewajibkan di dalamnya untuk berhaji, nah maksudnya barang siapa yang mengerjakan kewajiban haji, fala rafatha, janganlah dia berkata jorok, kata kotor, wala fusuqa, dan juga jangan dia berkata fasik, wala jidala fil hajj, dan jangan berdebat pada saat haji. Jadi wala jidala, jangan berdebat. Nah di sini kita sangat rawan sekali ayo ikhwan. Mungkin barang kita terinjak, mungkin barang kita salah diambil. Ya itu sangat banyak sekali ujian-ujian ketika kita berhaji atau berumrah. Karena banyaknya manusia, ya bahkan ada subhanallah, misalkan ya kita jangan menyangka bahwasanya semua yang di Mekah itu adalah orang-orang suci. Ya, banyak sekali penjahat juga, orang-orang yang tidak benar berniat buruk di kota Mekah, maka kita harus siap dengan keadaan seperti itu. Ya, sebagaimana contohnya kalau kita berada di Mekah, persiapan kita harus lebih memperhatikan keamanan kita, barang-barang kita daripada ketika kita berada di Madinah. Ya, seperti itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk mencapai haji yang mabrur, ya haji yang mabrur yang balasannya adalah surga, maka itu dibutuhkan perjuangan, dan justru di situ semakin ya, berat ujian yang dirasakan oleh seseorang ketika dia berhaji, ya, maka pahalanya akan semakin besar. Pahalanya akan semakin besar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, innama ujirti, ya, sesungguhnya engkau akan diberi diberikan pahala qadra ya masyaqqatiki. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan diberikan pahala sesuai kadar apa yang kamu rasakan dari kesulitan. Jadi semakin kita merasakan ya beban, kesulitan harus sabar dan sabar. Sebagus apapun travel, sebintang 5 apapun travel, pasti ada hal yang menguji kita. Ada hal yang menguji kita. Ya, apalagi di bintang 3 dan bintang 4 gitu ya. Ya, maka di sana banyak sekali ujian. Ya, contohnya seperti ini. Ada orang sengaja memilih murah karena ingin bersama keluarganya, sengaja memilih bintang 3. Ternyata disediakan ya sendok makan plastik. Akhirnya ngamuk dia, apaan hotel ini? Yang disalahkan travel, ya. Travel tidak bisa mencarikan gini. Ternyata dia coba lagi di bintang 3 lainnya sama juga pakai sendok plastik, dilayani oleh hotel dengan sendok plastik. Subhanallah. Ya, oke, kita perlu ilmu sebelum berangkat. Ya, seperti itu. Jadi bahkan misalkan contohnya tidak ada handuk, tidak ada sabun gitu kan, itu sangat biasa. Kita pun pernah ada saudara-saudara kita yang berumroh di bulan padat, di musim padat, ya bahkan sampai menunggu depan kamar gitu ya, kamarnya belum dibersihkan. Coba kalau di Indonesia kan jam 2 itu insya Allah namanya hotel sudah pasti bersih gitu ya. Itu kadang jam ba'da isya pun belum bersih. Kenapa? Saking padatnya orang yang berumroh atau berhaji gitu. Maka harus paham kondisi ini. Jadi kalau misalkan kita sudah paham ya
akan kesulitan di sana. Jadi walaupun di hotel bintang 5 pun harus siap gitu, mengantri tidak masuk. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan ya, kemudian kita perlu ingatkan juga ya, orang yang persiapan pikirannya, kita ketika mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu tetap jaga. Kita ini sedang berjihad kok, ya. Kita sedang berjihad, ibadah yang mulia, ibadah yang agung, berhaji atau berumrah. Maka kalau kita ingat itu, kesulitan apapun, maka kita anggap itu sebagai ya usaha untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu persiapan harta. Ini juga tidak kalah penting. Ketika kita ingin berhaji atau berumrah, harus mempersiapkan harta, karena dia sebagaimana kita sebutkan di dalam dalil walillahi ala nasi hijjul man istata'a ilaihi sabila, untuk siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dan itu yang pertama adalah az-zad war rahil, memiliki zat itu perbekalan. Maksud perbekalan, dia punya harta untuk menghidupi dirinya dan juga mengadakan perjalanan ya dari rumahnya sampai ke tempat ibadah di Mekah. Kemudian dia punya uang juga untuk kembali ke Indonesia, kembali ke rumahnya. Kalau misalkan dia hanya punya harta, hanya cukup sampai ke Mekah saja, ya, tapi tidak punya harta untuk kembali ke rumahnya, maka dia tidak wajib, belum diwajibkan untuk apa? Untuk berhaji. Jadi harus punya harta untuk pergi dan pulang. Berarti kan dihitung makan minumnya per hari berapa, kemudian ongkos transportasinya berapa. Dan itu alhamdulillah kalau di negara kita sudah dihitung dengan ongkos ONH ya, baik ONH reguler, begitu pula yang khusus ya, yang khusus. Maka kita katakan ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, untuk berhaji sekarang itu kan ada 3 pilihan ya. Ada haji reguler, hanya saja masa tunggunya sangat panjang. Kalau di tempat kami di sini di Sumatera Selatan ada 25 tahun menunggu. Ya, kalau mungkin di tempat lain ada yang 30 tahun, bahkan lebih dari 30 tahun. Maka kita katakan yang seperti itu kalau punya harta ya maka daftarkanlah untuk haji khusus ya. Jadi prosesnya bagaimana? Kalau untuk harta, yang pertama daftarkan dulu untuk haji reguler. Ya, daftarkan dulu untuk haji reguler. Kemudian yang kedua, setelah punya harta lagi, pergilah umrah. Ya, pergilah umrah. Pergilah umrah. Jadi pertama kita kalau punya harta, cukup harta kita daftarkanlah untuk haji reguler. Jadi 100.000 untuk buka rekening haji di bank-bank yang ditunjuk. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kita membayar 25 juta satu orang. Kita 25 juta satu orang. Kemudian selanjutnya, kalau sudah kita terdaftar dan sudah punya nomor antrian atau nomor tunggu ya, maka persiapan lagi harta untuk bisa berumrah secepatnya. Berumrah secepatnya. Ya, umrah secepatnya. Kemudian berangkat umrah. Ya, berangkat umrah. Nah, kalau misalkan sudah dalam keadaan agak tua, ya anggap saja misalkan tua ya, sudah usia pensiun lah, misalkan seperti itu. Sangat kecil kemungkinan untuk berhaji meskipun berada masa tunggu, maka pilihlah haji di bulan Ramadan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal hajja fi Ramadan ta'dilu fa innal hajja fi Ramadan ta'dilu al hajju fi Ramadan ya'dilu hajja ma'i. Al umratu fi Ramadan ta'dilu hajja ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan berhaji ya, bersamaku. Maka kita katakan ikhwan, itu kalau misalkan kita sudah berumur, maka kita katakan lebih utamakanlah berhaji berumrah di bulan
Ramadan berumrah di bulan Ramadan. Nah, setelah kita berumrah, nah kenapa kita harus berumrah? Karena umrah itu pendapat yang kuat, hukumnya adalah wajib juga sekali seumur hidup. Ya, sebagaimana dalam riwayat Umar bin Al-Khattab tentang hadis Umar ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam, beliau mengatakan wa anta hujja wa ta'tamir. Engkau berhaji dan berumrah. Begitu pula kata Rasulullah SAW ketika ditanya apakah ada jihad bagi manusia, bagi wanita. Nah, jihadun la qitala fi. Ya, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya itu haji dan umrah. Maka di sini hukumnya wajib sekali 1 tahun. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi haji dan umrah itu wajib. Maka kita katakan kita lakukan dulu pendaftaran di haji reguler. Setelah itu kita fokuskan ke umrah. Nah, yang ketiga, kumpulkanlah harta untuk mengejar yang namanya haji khusus. Ya, haji khusus itu menunggunya 7 sampai 9 tahun. Dan berdasarkan pengalaman teman-teman kita, kalau memiliki pelunasan maka 3 tahun pun kalau memiliki pelunasan itu ya bisa didahulukan untuk haji khusus, karena orang yang memiliki pelunasan itu jarang. Maka kita katakan peluang untuk maju itu lebih cepat. Ya, bahkan bisa 3 tahun atau apa aja 5 tahun lah. 5 tahun kalau kita memiliki pelunasan itu bisa berangkat. Jadi tidak lama, ya, tidak lama. Maka menabunglah. Jadi kalau misalkan Bapak, ini ada bapak-bapak sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, ya kita sarankan kalau mau menabung, ya, sebagaimana dilakukan oleh nenek moyang kita, ya itu juga dilakukan oleh nyai saya, nenek saya dulu diceritakan tentang bagaimana beliau berhaji tahun 70 dulu, ya, 70-an. Apa yang dilakukan? Subhanallah, beliau menabung dalam bentuk emas, ya, menabung dalam bentuk emas. Jadi di dulu tidak ada bank, ya, di daerah pedusunan tidak ada bank, jadi menabungnya dalam bentuk emas. Dan alhamdulillah terkumpul uang untuk berhaji, bisa berhaji, ya, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga untuk yang laki-laki, kalau belikan emas ke istri kan juga menambah kesenangan istri, tapi disepakati bahwa itu untuk berhaji. Maka insya Allah walaupun beli perhiasan atau beli aset tanah misalkan atau aset apa nanti, seperti misalkan saya pernah ada teman ibunya membeli tanah yang di bawahnya ada batu baranya, sengaja dibeli, dan ternyata ada saatnya dijual sangat mahal sekali sehingga bisa haji furoda, ya, bertiga, dia bayar bertiga haji furoda di tahun itu. Nah, kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Jadi perlu harta, perlu harta untuk bisa berhaji. Dan kalau misalkan sudah daftar haji khusus dan ingin lebih cepat lagi, maka kejar haji furoda, Dan mengapa kita harus melakukan seperti ini, ya ikhwan? Karena yang namanya kewajiban itu alal qaul. Yang namanya kewajiban itu dikerjakan alal qaul, dikerjakan dengan segera, karena perintah berhaji ini segera. Dan kita katakan subhanallah, dengan adanya antrian-antrian haji yang sangat panjang, haji reguler, seolah-olah sekarang ini manusia, ya, kaum muslimin di Indonesia ini lupa bahwa ada haji khusus dan haji furoda, gitu kan? Kalau memang tidak bisa tiap lama menunggu, bukan berarti kita melupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kelima, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi belum selesai 5 rukun Islamnya dan bersantai-santai. Subhanallah, saking santainya beli mobil, santai sekali beli mobil, beli aset, beli bangun rumah yang megah, ya kan, kemudian beli mobil yang mewah. Dia lupa
sudah memenuhi panggilan haji atau belum gitu. Ini kasus sekarang kaum muslimin seperti itu. Ya harusnya bagaimana? Yang namanya punya rumah itu tidak wajib. Yang wajib itu menafkahi dengan rumah, ya kan? Yang wajib itu menafkahi dengan rumah. Jadi kalau misalkan memiliki rumah itu bukan suatu kewajiban. Punya rumah itu bukan suatu kewajiban, tapi kan bisa dengan cara kok mengontrak, kan bisa. Jadi kalau perlu mau bangun rumah, bangunlah yang sederhana, yang mana itu memang cukup untuk anak istri, ya, bangun yang sederhana. Bisa menutup aurat, kemudian bisa tidur, ya, menghalangi sinar matahari dan dinginnya malam, menutup aurat kita, itu 3 syarat untuk rumah. Maka kita katakan itu rumah sederhana saja dulu. Kendaraan juga kalau memang butuh, ya, kalau memang butuh karena ini hajat baik untuk bekerja untuk apa, beli kendaraan yang sederhana, beli kendaraan yang sederhana, tidak masalah. Tetapi ingat, itu niatkan untuk bekerja dan mencari harta agar bisa menabung untuk haji dan umrah. Sehingga apa, ayo ikhwan, orang itu ketika seperti ini meniatkan untuk berhaji dan berumrah, ya, maka dia akan apa? Kalau dia niatkan, maka tujuannya insya Allah adalah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah adalah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjakan dulu rukun Islam yang kelima ini, nanti dulu lah. Mau beli kadang subhanallah, ya, kadang ada istrinya yang banyak tuntutan, kadang ada yang suami yang banyak keinginan. Maksudnya kita apa? Saling mengingatkan. Kalau dia istri, dek, ya, bilang kita belum berhaji, kita fokus dulu untuk berhaji, ya. Nanti setelah itu kita mau bangun rumah yang besar, mobil yang mewah, nanti kita pikirkan, kita bisa. Atau misalkan mau berjalan-jalan tamasya ke yang halal, tamasya yang halal, ya, wisata halal, kita bisa insya Allah melakukannya. Akan tetapi fokus dulu ke satu, yaitu haji, ya. Fokus ke haji, samakan visi dan misi dulu. Kenapa ya ikhwan? Orang yang tidak mengerjakan haji ini mendapatkan ancaman yang sangat besar. Kata Umar bin Khattab, "Laqad hamamtu an ab'atsa rijalan ila hadhihi al-amsar." Sungguh saya telah bertekad untuk mengutus para lelaki ke negeri-negeri. Wa yanzuru kulla man kana lahu jidah, dan melihat siapa yang memiliki kelapangan, memiliki harta, walam yahujja, ya, dan mereka tidak mau berhaji, fayudrabu alaihim al-jizyah, kemudian diwajibkan kepada mereka bayar jizyah. Jizyah itu pungutan paksa dari orang kafir untuk negara, ya. Mahum bimuslimin. Mereka itu bukan orang-orang Islam, mereka itu bukan orang-orang Islam. Coba lihat ancaman dari Umar bin Khattab. Orang Islam itu berhaji, punya harta, langsung menuju ke Baitullah. Begitu pula di dalam sebagian riwayat, ya, la liyamut, dia memilih Yahudiyan atau Nasraniyan, dia pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Misalkan dia punya harta tetapi dia tidak mau berhaji atau berumrah. Subhanallah, ya. Kita dapatkan terkadang ada orang yang banyak hartanya, rumahnya tingkat, dia banyak asetnya, ya Allah, ternyata bahkan banyak perusahaannya tapi belum berhaji. Padahal kalau dia mau mengeluarkan untuk haji furoda, contohnya misalkan 350 juta lah, gitu ya, pakai 350 juta, itu mudah baginya, tinggal jual tanah yang ini, tinggal jual yang itu. Subhanallah, mudah baginya kalau mau berhaji furoda, ya. Ada, saya juga cerita, dia ada seorang memiliki bapak, kalau dia jual katanya tanahnya, sawahnya itu karena sangat mahal di daerah bisa laku 3 miliar. Subhanallah, jual tanah itu, ya, berhaji masih ada sisa, banyak sisanya, 3 miliar paling habis berapa? Kalau misalkan mau cari-cari paket yang betul-betul, kalau mau furoda ini, ya anggap aja 300 juta lah, gitu kan. 300 juta, insya Allah kalau memang bisa diusahakan, kita carikan, gitu kan, untuk yang paket yang lebih singkat tetapi bisa berhaji furoda dan legal, ya, bukan yang pakai visa-visa tidak jelas tapi pakai visa haji, insya Allah ada. Tapi kalau misalkan harganya 200 juta, 150 juta, apalagi seperti itu, sudah mau usaha itu tuh, ya, kita katakan, ya, dekat dengan penipuan, ya, dekat dengan penipuan.
Maka tidak usah mencari yang murah demi demi apa namanya, padahal pakai visa bukan visa haji. Kemudian yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian. Jadi yang nggak berhaji dan berumroh itu diancam oleh Umar matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya, maka ini bukan main-main. Bahkan kata seorang tabi'i yaitu Al-Aswad bin Yazid, ya. Berkata Ibrahim An-Nakhai, karena lil Aswad bin Yazid, dulu Aswad bin Yazid itu memiliki tetangga yang mampu, tetapi dia tidak berhaji, mampu tapi tidak berhaji. Maka berkatalah Al Aswad bin Yazid, yaitu seorang ulama, lau mitta lam nusalli alaik, kalau kau mati ya wahai tetanggaku, saya tidak akan sholat ke kamu, saya tidak akan sholat ke kamu. Maksudnya apa? Tokoh agama tidak menyolati karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Memang tidak sampai ke derajat kafir, orang yang meninggalkan haji hanya saja dia telah melakukan dosa yang sangat besar, ya, melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, ya, radhiyallahu rahimahullah taala, "Lau kana li jarun musir thumma mata lam yahuj, ya, wa lam yahujja lam usalli alaihi." Kalau saya punya tetangga dia punya kelaparan tapi tidak berhaji, maka saya tidak akan menyolatinya. Sama, mirip dengan Al-Aswad bin Yazid, apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Keduanya adalah ulama tabi'in. Maka kita katakan ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap sebagai permasalahan yang remeh masalah haji dan juga berumrah. Ya, makanya kita katakan urutannya, kalau mau mendaftarkan haji, daftarkan haji dulu, ya, kemudian berumrahlah, kemudian kejar haji khusus, kemudian kejar haji furoda. Nah, kemudian kalau misalkan sudah umurnya sudah tua, tidak mungkin juga mendaftarkan haji apa namanya, haji reguler. Sudah, yang pertama kali dikejar adalah berumroh di bulan Ramadan. Ya, cari saja paket yang di akhir Sya'ban, tapi umrohnya di bulan Ramadan itu lebih murah, ya. Itu lebih murah daripada paket berangkat di bulan Ramadan. Baik, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu ingat bahwasanya perintah untuk berhaji atau berumroh itu hanya satu kali dalam seumur hidup, ya kan? Sekali seumur hidup. Maka kita tidak perjuangkan itu, ya? Mengapa kita tidak perjuangkan itu? Baik. Ini kita sampai jam berapa ini, Bapak Ibu panitianya? Bisa sampai jam 5, Ustaz, nanti dilanjutkan dijawab. Oke. Baik, berarti setelah jam 5 saja kita tanya jawabnya, ya, insyaallah. Kita bahas di sini ya depan masalah fikih, ya, sebagian masalah fikih, yaitu masalah kemampuan. Oh ya, ini masalah ini juga, masalah majnun. Orang yang gila itu tidak boleh, artinya tidak mampu, dia statusnya itu tidak mampu untuk berhaji, dan juga tidak mendapatkan apa namanya, tidak mukhatab, dia bentar. Ya, orang yang gila, makanya perlu dicek, ya, orang yang sangat pikun, ya, mirip dengan gila itu tidak mendapatkan kewajiban berhaji. Maka kita katakan orang-orang yang seperti ini harus dicek betul-betul, Maka sebenarnya kalau mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, itu bagus sekali sebenarnya. Itu sangat bagus. Cuma ya begitulah, kalau misalkan ada regulasi yang tidak dilakukan. Nah, yang bisa dibayar di sobel dan sebagainya, maka kita katakan kalau memang tidak mampu, maka jangan memaksakan diri. Kemudian ya ikhwah rahimani
wa rahimakumullah, ya. Mengenai al-istita'ah, di sini kita lihat apabila seseorang memiliki hutang, memiliki apa? Hutang, dan dia harus membayar hutangnya, tapi dia juga bisa menggunakan uangnya untuk berhaji. Maka kita katakan, kita lihat dulu, apabila dia bisa menggabungkan keduanya, dia berhaji, kemudian dia bisa menghutangnya tepat pada waktunya, seandainya ya dia mana yang harus mendahulukan salah satunya, maka ya kalau misalkan dia bayarkan hutang maka dia tidak bisa berhaji. Kalau dia berhaji maka tidak bisa bayar hutang, maka kita katakan bayarkan hutang kepada orang tersebut. Kenapa? Karena membayar hutang itu punya wajib kalau kita mampu. Kata Rasulullah SAW, matlul ghani zulm, memperlambat pembayaran hutang bagi yang mampu itu adalah kezaliman. Jangan sampai kata kita berhaji tapi menzalimi orang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seorang mendapatkan hadiah untuk berhaji? Apakah dia wajib berhaji? Tapi ada dua. Apabila hadiah tersebut tidak dipersyaratkan, ya, artinya misalkan ini uang untuk kamu, silakan pakai untuk berhaji, seperti itu. Apabila hadiah tersebut tidak dipersyaratkan, maka tidak wajib baginya untuk berhaji, karena bisa dilihat dia melihat bagaimana dulu dia melihat apa ya Ikhwan? Dia melihat kondisi dia. Kalau misalkan masih ada hutang, bayar hutang dulu artinya. Kalau misalkan nafkah yang belum tercukup, cukupi nafkahnya dulu gitu kan. Nah, adapun kalau misalkan hadiah untuk berhaji itu bersyarat, saya akan berikan kamu uang, tapi wajib berhaji. Kamu harus pergi berhaji, ini syarat. Nah, kalau syarat seperti itu, maka harus dipenuhi dan dia berhaji dengan uang pemberian tersebut. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bagaimana orang yang memiliki harta, ya, dia sudah memiliki harta, sebenarnya banyak hartanya, tapi dia sebenarnya mampu secara fisik, dia mampu untuk berhaji, bahkan bisa haji furoda, ya, haji furoda atau haji khusus misalkan. Bagaimana dia? Maka kita katakan dia sudah mendapatkan kewajiban haji. Ya, berbeda dengan orang yang tidak memiliki harta. Orang yang tidak memiliki harta maka tidak berdosa. Tapi kalau orang yang punya fisik dan juga punya harta, ya bahkan bisa untuk furoda, ya, haji furoda tahun ini langsung berangkat, nah, maka kita katakan dia wajib. Nah, bagaimana kalau meninggal? Kalau meninggal langsung disisihkan hartanya untuk membadalkan haji. Langsung disisihkan hartanya untuk apa? Untuk membadalkan haji, karena dia itu wajib berhaji harus diselesaikan hajinya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu sudah tidak ada kewajiban untuk membadalkan haji pun tidak ada. Ya. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Kata seorang wanita dari Juhaniyah dari Al-Juhaniyah, inna ummi nadarat, sungguhnya ibuku bernazar antahujja, agar beliau bisa berhaji, dan ternyata beliau belum berhaji sampai beliau meninggal. Apa hujju anha? Apakah saya berhaji untuknya? Na'am hujji anha, ya, berhajilah untuknya. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatahu, bagaimana pendapatmu jika ibu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarnya? Uqdullah wallahu ahaqqu bil wafa, penuhilah hak Allah, sesungguhnya hak Allah itu ya lebih utama untuk dipenuhi. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini seperti ini. Begitu pula, nah sekarang permasalahannya yang kedua, dia punya dia punya harta, bahkan untuk furoda pun bisa. Dia punya harta, untuk furoda pun bisa. Ya, atau misalkan dia sudah, tapi fisiknya tidak mampu. Ya, fisiknya tidak mampu, tidak memungkinkan untuk berangkat. Seperti misalkan harus didorong, gitu kan, kemudian dia sakit-sakitan, ya, kemudian
tidak ada yang bisa mendorongnya. Maka kita katakan kalau demikian dia itu membayar orang lain untuk badal haji. Dia menyuruh orang lain, meminta orang lain untuk membadalkan haji. Meskipun orangnya berada di Mekah, boleh. Jadi biayanya lebih murah. Contohnya sekarang ada petugas-petugas ya, atau yang tinggal di Mekah bekerja, dia berhaji, dia ikut berhaji, maka boleh dia bayar untuk badalkan haji atas nama dirinya, meskipun dia masih hidup, tapi dia tidak bisa mengadakan perjalanan, ya, tidak bisa mengadakan perjalanan. Dan orang yang seperti ini juga, ya, fisiknya tidak mampu tapi punya harta, maka dia badalkan haji, dia bayar orang lain untuk berhaji. Kemudian ada syarat tambahan untuk wanita. Untuk wanita ada syarat tambahan, yang namanya al-istita'ah. Untuk wanita adalah wujudul mahram, adanya mahram atau suami. Dia harus bersafar bersama mahram atau suaminya, ya, bisa kakak, adik, orang tua, atau anaknya, boleh. Tidak boleh dia bersafar tanpa mahram, karena Rasulullah SAW mengatakan la tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh wanita bersafar kecuali bersama mahram. Ini dalil yang sangat tegas. Ya, la yahilu, tidak halal bagi limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tusafir, ya, masirata yaumin wa lailah, dengan jarak perjalanan sehari semalam, ila ma'adhi mahram, kecuali dia bersama mahramnya. Maka ini menunjukkan bagaimana sangat penting sekali bagi kita untuk memperhatikan masalah haji dan umroh, ya, haji dan umroh. Baik. Kemudian, ya, insya Allah kita bahas pertanyaan saja sekarang. Insya Allah kita bahas pertanyaan yang masuk. Saya memohon maaf atas ketidaknyamanannya dan gangguan teknis atas hacker baru saja. Baik, saya ingin kembali untuk kajian serial haji dan umroh Spirit of Baitullah akan diselenggarakan seminggu sekali, dan tetap stay tune untuk informasi selanjutnya. Baik, kajian hari ini telah selesai. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya membuka kesempatan bagi jamaah untuk bertanya tentang topik yang telah dibahas. Mungkin saya akan bagi dua sesi, antara sesi tanya jawab yang dilontarkan di kolom chat dan pertanyaan langsung interaktif oleh peserta. Baik, pertama ada pertanyaan, Ustaz? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Barakallahu fiik. Izin bertanya, Ustaz, saat ini ana ada dana yang rencananya akan digunakan untuk membuka usaha. Kami sudah ikhtiar dan istikharah meminta petunjuk, namun qadarullah sampai saat ini belum tahu usaha apa yang akan dijalani. Ringkas cerita, 3 bulan yang lalu kami ditawarkan percepatan haji di tahun 2025 dari terjadwal 2030. Qadarullah info dari travel belum disetujui karena selama Ramadan doa kami telah tidak henti-hentinya untuk mendoakan berangkat haji pada tahun ini. Lalu kami ingin berangkat haji furoda dari dana usaha ini. Namun kami juga memikirkan bagaimana untuk keperluan kehidupan kami ke depannya, karena dananya hanya segitu. Bagaimana arahannya, ya Ustaz? Untuk kami, syukran jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, tidak perlu takut masalah dunia, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki seseorang. Tetapi takutlah apabila kita sudah memiliki kemampuan tapi ternyata kita tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya sarankan, ya, ambillah percepatan itu, bayarkan dan berhajilah ke tanah suci. Ya, tahun ini juga insya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik insya Allah. Jadi jangan takut dengan hal ini. Kemudian masalah rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak sekali orang-orang yang penuntut ilmu yang mereka menghabiskan uangnya untuk menuntut ilmu. Dari zaman dahulu, ya kan, sengaja pergi ke Mekah dan mereka tidak tahu nanti akan makan apa, akan hidup bagaimana, dan ternyata mereka bisa belajar sambil, ya, bekerja seperlunya untuk menafkahi hidup mereka. Jadi kita katakan silakan berhaji, ya, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki itu adalah masalah yang lain. Allah sudah menanggung rezeki setiap manusia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Pertanyaan kedua, Bismillah, Assalamualaikum. Mau bertanya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang reguler. Pertama, apakah mabit di Mina itu wajib atau sunnah? Bagaimana dengan skema tanazulnya, Ustaz? Kedua, bagaimana jika rombongan dijadwalkan keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam? Ketiga, bagaimana dengan skema murur di Muzdalifah, Ustaz? Jadi ini memang menjadi permasalahan, ya, memang di jamaah haji Indonesia. Yang pertama, untuk mabit di Mina di tanggal 8, ya, itu tidak wajib, ya, hanya sunnah. Oleh karena itu kalau misalkan di pihak Indonesia tidak mabit di Mina karena langsung menuju ke Arafah ditakutkan padat, jadi agar tidak padat, jadi masuk ke Arafah lebih cepat, ya, maka tidak menjadi masalah, yaitu tetap sah hajinya, karena mabit di Mina ketika, ya, tanggal 8, ya, malam tanggal 9 itu hukumnya adalah sunnah. Dan bagaimana tentang skema tanazul, Allah alam, kalau sekarang saya tidak mengetahui bagaimana skema tanazul, nanti bisa ditanyakan ke KBIH atau ke Kementerian Agama yang bertanggung jawab masalah haji ini. Bagaimana jika rombongan dijadwalkan keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam? Nah, di sini sebelum matahari tenggelam itu tidak boleh keluar dari Arafah, ya, tidak boleh. Jadi hukum berada di Arafah sampai matahari terbenam, hukumnya adalah wajib, dan yang meninggalkan kewajiban maka harus bayar dam. Nah, di sini perlu diketahui, ya, kalau misalkan skemanya itu misalkan setengah jam sebelum maghrib, ya, itu sudah naik bus, ikuti saja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk keluar dari Arafah itu sangat padat, ya, membutuhkan waktu yang sangat lama, dan insya Allah kalau setengah jam, insya Allah masih dapat wukuf di Arafah, meskipun berada di dalam bus, ya, tapi kalau misalkan dia sudah mulai jam 4, nah ini masalah, ya. Kalau dia mulai startnya jam 4, masuk busnya jam 4, maka kemungkinan besar dia sudah keluar dari Arafah sebelum maghrib, ya. Maka yang paling utama dalam hal ini adalah membayar dam. Allah a'lam bishawab. Kemudian bagaimana dengan skema murur di Muzdalifah? Tapi Allah a'lam bishawab, kalau misalkan sempat untuk mabit, kalau di Indonesia memang pendapat yang kuat mabit di Muzdalifah itu hukumnya adalah wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, adapun sebagian mazhab Syafi'i, dan bukan sepakat di dalam mazhab Syafi'i, ada sebagian di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mabit di Muzdalifah itu hanya sunnah. Maka kita katakan, ya, setidaknya ketika di Muzdalifah mabitnya itu sampai 2/3 malam.
mabitnya sampai 2/3 malam. Apabila sekitar sepertiga malam yang terakhir itu berangkatnya dari tempat mabitnya, ya, maka kita katakan tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Dan bagaimana kalau misalkan ternyata dalam prakteknya itu hanya murur, hanya lewat saja, hanya lewat tanpa turun, ya, kalaupun turun itu hanya sekedar misalkan buang air misalkan, maka kita katakan nanti kalau dapat permasalahan seperti ini, nanti minta fatwa, ke ahli ilmu tentang hal ini. Jadi kasus per kasus seperti ini, kalau yang permasalahan ketika ditanyakan, kita nanti ke ahli ilmu, ke ustadz atau ya ahli ilmu, insya Allah akan memberikan solusi untuk permasalahan yang seperti ini. Allah alam bissawab. Silakan. Baik, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya, semasa hidupnya mendiang ayah saya, termasuk orang yang berada atau mungkin bisa dibilang kaya, maka hukum berhaji menjadi wajib bagi ayah saya. Namun dari remaja, saya selalu minta orang tua saya untuk berhaji. Cuman ayah saya selalu bilang, nanti kalau anak-anak semua udah pada besar, mau selesaikan dulu tanggung jawab menjadi orang tua. Qadarullah, ayah saya meninggal setelah anak-anaknya sudah menikah semua. Pertanyaannya, saya punya budget terbatas, Ustaz. Mana yang harus saya dahulukan untuk badal haji, untuk mendiang ayah saya, atau umrah bersama ibu saya? Jazakallah khairan. Baik, saya punya budget terbatas, yang mana yang harus saya dahulukan, bayar badal haji untuk mendiang ayah atau umrah bersama ibu. Ini tergantung apakah sudah pernah berumrah sebelumnya apa belum, ya. Dan kita katakan kalau kasusnya seperti ini, maka saya katakan daftarkan haji untuk diri pribadi dulu, daftarkan haji untuk diri sendiri dulu, ya. Baru kalau misalkan masih cukup, maka silakan berumrah bersama ibu, silakan berumrah bersama ibu. Dan nanti setelah ada kelebihan dana lagi, maka bayarkanlah ya badal untuk badal haji. Ya, seingat saya kemarin saya tanya ke travel itu ada tidak salah 27 juta untuk badal haji. Allah alam bismillah. Jadi kita bayar orang yang di Mekah untuk berhaji. Oh, jadi bukan ratusan juta untuk membadalkan haji. Baik, silakan. Baik, Ustaz. Kita ke pertanyaan interaktif mungkin, Ustaz. Silakan. Pertama dari dua desimus mungkin. Silakan dibuka. Assalamualaikum, Dua desimus. Atau mungkin dari Ummu Sania, bisa langsung dibuka. Assalamualaikum. Baik. Atau dari Ummu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya Ustadz, saya mau tanya Ustadz, jika kita misalnya punya dana untuk sebenarnya udah diniatkan untuk umroh, sebenarnya kita lebih baik buat daftar haji reguler dulu ya Ustadz daripada untuk umroh karena terbatasnya dana. Ya, insya Allah. Jadi dahulukan haji reguler dulu, ya, kita dapat porsi, dan insya Allah rata-rata, ya Ibu ya, rata-rata yang haji reguler itu insya Allah segera dipanggil ke umroh. Ya, insya Allah kenyataan seperti itu. Buktikan aja insya Allah. Ya, insya Allah. Silakan ya, interaktif lagi silakan. Yang satu lagi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kadarullah saya ini ada rumah yang disita oleh bank dan kami give up, tidak meneruskannya karena ternyata KPR itu riba ya Ustadz. Nah kasusnya seandainya nih suatu hari kami ada rezeki untuk melunasi rumah yang dilelang itu,
dan kebetulan saat itu rumahnya belum laku-laku lelang, apakah sebaiknya kami itu melunasi rumah yang dilelang itu atau berangkat haji? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk posisi sudah dilelang itu apakah sudah kita tidak ada hutang ya Ustadz? Kami lagi bingung di posisi itu Ustadz. Terima kasih. Jadi, ya jadi pertama dilelang di bank itu kan berarti barang itu, rumah itu menjadi gadaian, ya menjadi gadaian, dan ya sebenarnya itu dilelang oleh bank, gitu kan, dilelang oleh bank, dan kalau dari pembayarannya itu bisa melunasi hutang. Nah, kita katakan itu sudah terlanjur, dan silakan, artinya lelang tersebut silakan diselesaikan oleh bank, dijual ke orang lain. Berarti kita itu sudah termasuk pembayaran hutang. Itu sudah termasuk pembayaran hutang. Tinggal bagaimana bank memikirkan untuk itu. Ya, apakah nanti bank akan membagi hasil kelebihannya dikembalikan dari hutang kita. Nah, sekarang kita punya harta untuk berhaji. Jawabannya, apakah kita lunasi rumah tersebut? Jangan. Gunakan untuk berhaji. Ya, gunakan untuk berhaji. Insya Allah bangunkan rumah yang lebih bagus dari itu. Insya Allah. Alhamdulillah. Syukron jazakallahu khair ya Ustaz. Alhamdulillah sudah tenang. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Pertanyaan tulisan silakan dibacakan lagi. Oh ya, kita ke pertanyaan chat. Ustadz, kalau menabung emas, bagaimana dengan zakatnya? Misal sudah masuk nisab di emas tersebut, otomatis harus dikeluarkan zakatnya. Terus kita nggak punya uang untuk keluarkan zakatnya, dijual senilai yang harus dikeluarkan zakatnya, atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, syukran jazakallah khair. Baik. Kalau menabung emas, ya, dan sudah sampai nisabnya, maka keluarkan dalam bentuk emas juga, gitu kan? Maka keluarkan dalam bentuk emas. Ya, dikeluarkan dalam bentuk emasnya. Jadi boleh keluarkan dalam bentuk emas. Tinggal dihitung 2,5% dari apa yang tersimpan, Baik, jadi boleh juga menyalurkannya, emas itu kita berikan langsung ke orang yang berhak menerima, atau boleh juga kita cairkan dalam bentuk rupiah, ya, dari emas itu, kemudian kita salurkan dalam bentuk rupiah. Baik, Allah a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang istri berhaji jika mahramnya tidak ada atau sudah meninggal? Baik, hajinya sah. Kalau dia memaksakan diri untuk berhaji, hajinya itu sah. Tetapi berdasarkan, ya, kalau misalkan memilih pendapat jumhur ulama, maka dia athimah, perjalanannya itu haram, dan dia berdosa karena perjalanan tersebut, ya, karena perjalanan tersebut. Maka kita katakan orang yang berhaji, wanita yang berhaji tapi mahramnya tidak ada, maka kita kata itu menjadi uzur, dia tidak mustati'ah, ghairu mustati'ah, dia itu tidak mampu, hitungannya tidak mampu, dan dia bisa mencairkan dananya, ya, dana hajinya itu, kemudian dia bisa memilih untuk berumrah di bulan Ramadan bersama mahramnya atau bersama suaminya. Allah a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan suami yang belum berangkat haji karena terbatasnya dana? Istri belum berangkat haji, apakah suami berdosa bila tidak memberangkatkan istrinya untuk berhaji? Baik. Jadi tidak ada kewajiban bagi suami memberangkatkan istri. Nah, ini perlu diingat. Ya, tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberangkatkan istrinya haji. Ya, maka kita katakan, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bagaimana
nanti banyak nih saya pernah ceramah seperti itu, ibu-ibu pada ngamuk. Ibu-ibu gimana gini. Nah, tapi kalau mau sang suami memberikan pemberian, ya, hadiah untuk istrinya, maka itu termasuk hadiah yang paling indah, yang paling membahagiakan dari seluruh hadiah, yaitu menghajikan, membiayai perjalanan haji istri bersama dia. Maka kita katakan, ayo ikhwan, seorang istri juga harus pandai, jangan boros, ya. Jangan boros, ada uang beli ini, ada uang beli itu, ya bantulah suami dengan tujuan mulia, sama-sama berangkat haji, ya. Misalkan bilang, mas saya bantu ya, kita sama-sama nabung, belikan emas, ini emasnya mas, ya. Kita beli emas, ya, saya yang pakai, alhamdulillah ya, saya yang pakai, nanti ini hartanya suami, ya. Maka tidak menjadi masalah seperti itu, dan suami juga akan senang hartanya dijaga oleh istrinya seperti itu kan. Kapan sudah terkumpul untuk berhaji, maka dicairkan dalam bentuk rupiah, kemudian mendaftarkan haji. Allah alam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, mungkin untuk pertanyaan interaktif Ustaz dari Sania. Silakan dong. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Alhamdulillah untuk semua anak dan mantu saya itu sudah saya umrohkan. Berumroh sekeluarga ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah juga sudah saya daftarkan untuk haji plus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kewajiban anak dan mantu saya itu masih mempunyai kewajiban untuk umroh dan berhaji dengan biaya sendiri di masa akan datang? Oh gitu. Itu Ustaz. Syukur Ustaz untuk pertanyaan saya dan jawabannya. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan memberikan ilmu kepada kami. Jazakumullah khairan. Baik, jadi haji dan juga umroh itu wajibnya 1 kali seumur hidup. Nah, kalau kita ya dibiayai oleh orang lain untuk berhaji dan berumroh, maka itu sudah haji Islam, umroh Islam. Jadi artinya dia tidak perlu mengusahakan dirinya lagi, kecuali hanya haji sunnah atau umroh sunnah. Seperti itu. Ya, kalau misalkan alhamdulillah ya ibu seperti ibu yang bertanya ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada ibu juga dan juga harta ibu karena perhatian kepada keluarga, insya Allah sudah dibalas surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya sudah cukup untuk melakukan kewajiban. Jadi mereka tidak perlu mengulangi kewajiban lagi. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan ya, kalau dia masih belum balik, ya dia haji atau umrah tapi belum balik. Nah, kalau seperti itu, kalau belum balik harus mengulangi haji Islamnya karena dia belum terhitung haji Islam, belum terhitung umrah Islam. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, silakan pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan sistem umroh yang ditawarkan dengan pinjaman syariah? Karena ada beberapa travel sunnah yang bekerja sama dengan pembiayaan syariah. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Baik. Nah, di sini ini yang sebenarnya menjadi masalah ya. Kalau misalkan pihak lembaga pembiayaan syariah itu merekalah yang menjual paket, mereka yang menjual paket, kemudian mereka mengkreditkan, maka it's okay, nggak masalah itu. Ya, tapi syaratnya bank atau lembaga pembiayaan syariah tersebutlah yang menjual paketnya, paket jasanya. Terserah dia mau kerjasama dengan travel manapun, terserah. Jadi memang akadnya itu adalah, kalau dia akadnya seperti ini ya, ini ada lembaga keuangan syariah, contohnya koperasi lah, koperasi syariah. Dia jual paketnya siapa? Paketnya suatu travel, ya. Paketnya suatu travel, dia jual, jualan dia marketer, ya.
dia juga menjual jasa. Walaupun kerjasama dengan travel lain, boleh kalau seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan ini, ya, yang menjadi permasalahan, yang menjual paketnya adalah travel. Kemudian travelnya mengusulkan agar kalau mau ditalangi dulu bisa bayar nanti kredit sekian, kami hubungkan ke pihak siapa? Pihak koperasi atau pihak bank syariah misalkan. Maka yang seperti ini jangan, karena akadnya adalah akad hutang. Ya, dibayari, ditalangi dulu oleh pihak bank, kemudian bayarnya dengan kelebihan. Maka hukumnya adalah riba. Hukum kalau seperti itu hukumnya riba. Dan ini yang banyak adalah yang kedua, bukan yang pertama. Padahal skema yang dibolehkan itu adalah yang pertama. Jadi memang bank atau lembaga keuangan syariah itulah yang menjual paket. Tetapi terkadang karena regulasi ya, bank tidak bisa menjual paket. Allah a'lam bishawab. Baik. Silakan pertanyaan lagi. Pertanyaan Ustaz. Mohon izin bertanya, anak saya perempuan belum menikah. Bila dia mempunyai uang 25 juta, wajibkah mendaftar haji? Syukran jazilan. Jadi, apabila punya uang 25 juta ya atau lebih lah, 25 juta 100, kita katakan ya. Kalau nafkahnya sudah terpenuhi ya, syaratnya nafkahnya sudah terpenuhi, tidak ada tanggungan lagi. Dan itu memang kelebihan dari kewajiban. Maka daftarkanlah ya dengan uang 25 juta itu untuk ikut haji reguler. Nanti masalah pelunasannya, insya Allah sambil berusaha nabunglah emas atau belilah aset yang bisa dengan mudah kita jual kembali yang untuk pelunasannya. Insya Allah seperti itu menjadi solusi. Apalagi sekarang ya masa tunggu itu sampai 25-30 tahun ya, insya Allah ada waktu yang panjang untuk bisa menyiapkan pelunasannya. Allah alam bishawab. Silakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, semua anak dan mantu saya sudah saya umrohkan, berumroh sekeluarga dan sudah saya daftarkan haji plus. Apakah kewajiban anak dan mantu saya masih memiliki kewajiban untuk umroh dan haji dengan biaya sendiri di masa yang akan datang? Syukran jazakallah khair. Ini sudah ditanya tadi sama kasusnya dengan yang ibu yang bertanya interaktif. Baik, insya Allah saya rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini, dan saya tutup dengan latihan beberapa nasihat ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ya dari apa namanya niat kita pasang niat dulu ya. Kalau misalkan kita belum berhaji, pasanglah niat dulu. Kalau orang yang betul-betul berniat dan sudah bertekad, maka dia akan memulai dengan usahanya. Apa usahanya? Menabung. Dia siapkan uang, dia siapkan misalkan rekening, atau misalkan siapkan emas, atau siapkan lahan. Memang nanti dia usahakan akan dijual di kemudian hari untuk bisa berhaji, dia sudah niatkan. Jadi dengan ada niat seperti itu, ada usaha ya, menuju ke sana. Dan insya Allah kalau memang betul dapat giliran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan untuk bisa berhaji dan juga berumrah insya Allah. Dan kemudian saya mengingatkan kepada rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya jangan asal pilih haji atau umrah yang murah ya. Tetapi kalau saran saya, pilihlah yang standar saja ya, pilih yang standar saja, itu insya Allah lebih aman, kemudian semuanya jelas ya, dan kredit reportnya bagus ya, insya Allah, kemudian aman, insya Allah. Jaminkan ada jaminan keamanan di sana. Jadi bukan hanya, apalagi flyer atau poster tentang umrah sangat banyak sekali. Jangan tertipu dengan murahnya ya, jangan tertipu dengan murahnya. Allah alam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk berhaji dan berumrah. Setidaknya kalaupun belum berhaji atau belum berumrah ya, maka Allah Subhanahu wa taala catat niat kita ya, mencatat niat kita seperti orang yang sudah berhaji dan berumrah. Insyaallah seperti itu. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Saya kembalikan kepada moderator. Allahu fikum jami'an.
Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Yai Ardiansyah Hafizahullah Ta'ala atas pencerahannya yang telah diberikan. Juga kepada seluruh jamaah yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam diskusi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jika ada pertanyaan yang belum disampaikan, mohon dimaafkan, bisa dilanjutkan di kajian selanjutnya. Karena kajian ini akan rutin seminggu sekali. Dan stay tune terus untuk info selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Jazakallah khairan Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.